Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan 1.3 matematika kelas 6 SDMI halaman 40 sampai dengan halaman 42 yang diambil dari buku Matematika Kurikulum Merdeka penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Langsung saja untuk pembahasannya. Latihan 1.3. Ayo mencoba. Rina mendapat beberapa pesanan kain dari para pelanggannya. Pelanggan tersebut memesan kain sepanjang 3/4 meter. A. Gambarlah bentuk pecahan 3/4 pada persegi berikut ini. Untuk menggambar 3/4 pada persegi pertama, persegi tersebut dibagi menjadi 4 bagian dengan sama besar. Kemudian sebanyak 3 bagian diberi warna atau diarsir. Ini menunjukkan gambar 3/4. Gambar lainnya, persegi tersebut dibagi menjadi 4 bagian, 3 bagian diberi warna. Ini juga sama, menunjukkan 3/4. Berikutnya B. Jika dinyatakan dalam bentuk desimal, berapakah nilai dari 3/4 meter? Bagaimana kalian menemukannya? Agar mudah dipahami, di sini saya akan gunakan 3 cara untuk mengubah 3/4 menjadi bentuk desimal. Yang pertama, ubah menjadi pecahan berpenyebut 10 atau 100. Ini berlaku untuk pecahan yang berpenyebut 2 dan 5 atau kelipatan dari 2 dan 5. 3/4 kita jadikan ke bentuk desimal. Caranya 3 kali 25 per 4 kali 25. 3 kali 25 yaitu 75 per 4 kali 25 100. 75 per 100 atau dibagi 100 yaitu 0,75. Jadi bentuk desimal dari 3/4 yaitu 0,75. Kemudian cara kedua yaitu dengan gambar 3/4 dijadikan ke bentuk gambar 75 per 100. 75 per 100 sama dengan 0,75. Berikutnya cara ketiga dengan pembagian persusun atau prokapit. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. Kita susun untuk pembagiannya 3 dibagi 4. 3 tidak bisa bagi 4, maka tambahkan 0 di atas tambah 0, menjadi 30 bagi 4 yaitu 7. 4 kali 7 28. Selanjutnya 30 kurangi 28 yaitu 2. Kemudian tambahkan 0 menjadi 20 bagi 4 5. 4 kali 5 20. Berikutnya 20 kurangi 20 0. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Soal untuk nomor 2, Biro Pusat Statistik atau BPS mencatat suhu tertinggi di beberapa provinsi di Indonesia pada tahun 2015 pada tabel berikut ini. Provinsi Sumatera Selatan suhu rata-rata 37,2 derajat Celcius, Sumatera Utara 33,3 derajat Celcius, sampai terakhir Kalimantan Utara 36,8 derajat Celcius. BPS ingin mengetahui dari kelima provinsi tersebut, provinsi manakah yang memiliki suhu yang paling tinggi. Urutkan kelima provinsi tersebut berdasarkan suhunya dari yang tertinggi. Baiklah, kita akan mengurutkan suhu tersebut mulai dari yang paling tinggi sampai ke yang terendah. Caranya yaitu dengan membandingkan berdasarkan pada nilai tempatnya. Untuk yang pertama yaitu nilai tempat puluhan sama-sama 3. Karena sama, maka kita pindah ke nilai tempat berikutnya yaitu pada nilai tempat satuan. Pada nilai tempat satuan tertingginya yaitu 8. Dan demikian, yang memiliki suhu tertinggi yaitu Sulawesi Tengah. Berikutnya 7 yaitu Sumatera Selatan. Bila demikian, untuk Sumatera Selatan menempati tertinggi kedua. Selanjutnya 6 dan 6 ada yang double. Kemudian terkecilnya 3 yaitu Sumatera Utara. Dan demikian untuk Sumatera Utara menempati urutan terakhir atau ke-5. Karena ada yang double yaitu 6 dengan 6, maka kita akan bandingkan di nilai tempat berikutnya yaitu persepuluhan.
Pada nilai tempat persepuluhan, 8 lebih tinggi dari 6. Demikian untuk Kalimantan Utara menempati urutan ketiga dan Nusa Tenggara Timur keempat. Jadi untuk suhu tertinggi sampai terendah urutannya yaitu Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara. Berikutnya nomor 3, Arman, Bayu, dan Didi mengikuti lomba-lompat jauh. Arman berhasil melompat sejauh 3,7 meter, sementara itu Didi berhasil melompat sejauh 2,9 meter, dan Bayu melompat sejauh 3,6 meter. Siapakah yang melompat paling jauh dan paling dekat? Untuk mengetahui terjauh dan terdekatnya, kita tulis ulang untuk soalnya, yaitu Arman 3,7, Bayu 3,6, Didi 2,9. Berikutnya tinggal kita bandingkan berdasarkan nilai tempatnya, yaitu mulai dari nilai tempat sebelah kiri atau nilai tempat satuan. 3, 3, 2. 3-nya ada 2 dan 2-nya 1. Bila demikian, yang menempati terendahnya yaitu Didi pada posisi ketiga. Selanjutnya, untuk Arman dan Bayu sama-sama 3, maka kita bandingkan di nilai tempat persepuluhan. Untuk Arman 7, Bayu 6, maka 7 lebih besar dari 6. Bila demikian, Arman posisi pertama atau ke-1, Bayu kedua, dan Didi ketiga. Jadi untuk lompatan terjauhnya yaitu Arman dan terdekatnya Didi. Untuk selanjutnya nomor 4, perhatikan gambar informasi nilai gizi di salah satu kemasan makanan berikut. Untuk protein 1,3 gram, lemak total 5,4 gram, karbohidrat 28,6 gram, serat pangan 2,7 gram, natrium 88,6 mg. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui bahwa gram dengan miligram lebih besar gram. Bila demikian, untuk natrium 88,6 mg akan menempati posisi terkecil atau terendah. Pada informasi tersebut dituliskan komposisi kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat pangan, dan natrium. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Kandungan zat apakah yang paling besar komposisinya dan berapakah komposisinya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tulis ulang untuk datanya. Protein 1,3 gram, lemak total 5,4 gram, karbohidrat 28,6 gram, serat pangan 2,7 gram, natrium 88,6 mg. Untuk natrium, karena satuan beratnya dalam bentuk miligram, di mana miligram lebih kecil dari gram, maka komposisi untuk natrium adalah paling kecil atau pada urutan ke-5. Selanjutnya kita akan membandingkan protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Untuk membandingkannya yaitu dengan melihat pada nilai tempatnya. Untuk nilai tertinggi atau paling banyak yaitu karbohidrat karena menempati nilai tempat puluhan. Berikutnya kita bandingkan untuk protein, lemak, dan serat. Protein 1, lemak 5, serat 2. Dan demikian komposisi tertinggi kedua yaitu lemak, ketiga serat, dan keempat protein. Kembali lagi ke soal A. Kandungan zat apakah yang paling besar komposisinya dan berapakah komposisinya? Untuk yang paling besar yaitu karbohidrat, komposisinya 28,6 gram. Kemudian B. Kandungan zat apakah yang paling kecil komposisinya dan berapakah komposisinya? Yang paling kecil yaitu natrium, komposisinya 88,6 mg. Berikutnya C. Urutkan kandungan zat berdasarkan komposisinya dari yang terkecil hingga terbesar. Urutan kandungan zat dari yang terkecil hingga terbesar adalah natrium 88,6 mg, protein 1,3 gram, serat pangan 2,7 gram, lemak 5,4 gram, karbohidrat 28,6 gram. Selanjutnya, ayo berefleksi. Dari aktivitas yang telah kalian lakukan pada subbab ini, jawablah pertanyaan berikut. A. Bagaimana cara kalian membandingkan dua bilangan desimal?
Untuk membandingkan dua bilangan desimal, saya dapat membandingkannya dengan menggambarkan daerah dari bilangan desimalnya atau melihat nilai tempat dari bilangan desimalnya. Selanjutnya, pertanyaan B, bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan desimal? Untuk mengurutkan bilangan desimal, saya terlebih dahulu harus membandingkan setiap bilangan desimal tersebut, menentukan mana yang lebih besar dan lebih kecil, lalu mengurutkannya. Berikutnya, refleksi. Setelah mempelajari keseluruhan materi pada pecahan dan desimal, ayo berefleksi dan menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah kalian telah mengetahui cara perkalian pecahan? Untuk melakukan perkalian pecahan, caranya yaitu pembilang dikali dan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Selanjutnya, nomor 2. Apakah kalian telah mengetahui cara pembagian pecahan? Untuk melakukan pembagian pada bilangan pecahan, caranya pembagian dijadikan sebagai perkalian dan pada pecahan pembaginya, pembilang jadikan sebagai penyebut dan penyebut sebagai pembilang. Berikutnya, nomor 3. Apakah kalian dapat membedakan bilangan pecahan dengan bilangan desimal? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Adapun untuk bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan koma. Berikutnya, nomor 4. Apakah kalian dapat membandingkan dua bilangan desimal? Untuk membandingkan dua bilangan desimal, saya dapat membandingkannya dengan menggambarkan daerah dari bilangan desimalnya atau melihat nilai tempat dari bilangan desimalnya. Nomor 5. Apakah kalian dapat mengurutkan bilangan desimal? Untuk mengurutkan bilangan desimal, saya terlebih dahulu harus membandingkan setiap bilangan desimal tersebut, menentukan mana yang lebih besar dan lebih kecil, lalu mengurutkannya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.